video kali ini kita akan membahas tentang belajar pada individu. Sebelum kita masuk ke materi, teman-teman diharapkan mampu mengetahui yang pertama apa yang dimaksud dengan belajar pada individu, kedua alasan diperlukannya belajar pada individu, dan yang terakhir bagaimana proses belajar terjadi pada individu. Apa yang dimaksud dengan belajar pada individu? Belajar pada individu menjelaskan tentang cara belajar seseorang sesuai dengan gaya belajarnya. Karena jika individu belajar dengan potensi inderanya, kecerdasannya, strategi kognitifnya, aktivitas belajar, dan lain-lain, maka dirinya akan termotivasi belajarnya sehingga menjadi lebih baik. Belajar pada individu peserta didik. Belajar pada individu peserta didik merupakan proses perubahan tingkah laku peserta didik melalui kegiatan berupa pelatihan, baik laboratorium maupun lingkungan yang alamiah. Melalui proses belajar, peserta didik akan memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, atau nilai-nilai tertentu. Belajar pada individu karyawan. Belajar pada individu karyawan disebut dengan pelatihan. Pelatihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek dengan menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, sehingga karyawan operasional belajar pengetahuan teknik pekerjaan dan keahlian untuk tujuan tertentu. Mengapa diperlukannya belajar pada individu? Alasan belajar pada individu. Alasan diperlukannya belajar pada individu adalah karena kebanyakan perilaku manusia terbentuk melalui proses belajar. Penelitian atas prinsip-prinsip belajar akan membantu individu memahami mengapa mereka berperilaku seperti yang dilakukan sekarang. Tujuan belajar pada individu. Tujuan dari belajar pada individu adalah terjadi perubahan pada diri seseorang menjadi lebih baik. Belajar pada individu juga bertujuan untuk membina kemandirian dalam seseorang dalam belajar. Belajar pada individu dikembangkan agar seseorang mampu mengelola proses belajar mereka sendiri. Alasan belajar pada individu peserta didik. Bagi individu peserta didik, alasan belajar diperlukan karena dapat memberikan manfaat dalam pembelajaran, di antaranya dapat belajar sesuai dengan keinginan, dapat mendalami topik yang penting dengan baik, dapat lebih aktif dalam belajar, dan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Tujuan belajar pada individu peserta didik. Tujuan belajar pada peserta didik adalah untuk tujuan perubahan tingkah laku objek belajar dari semua tingkatan, mulai dari tingkat prasekolah, sekolah dasar, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Perubahan tersebut dapat dijelaskan dari yang tidak baik menjadi baik dan kemudian menjadi tahu. Alasan belajar pada individu karyawan. Pada sebuah lembaga, perusahaan, atau organisasi, pelatihan dan pengembangan sangat diperlukan oleh karyawan agar mereka dapat meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan. Pelatihan dan pengembangan sangat penting dilakukan agar tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan atau organisasi mendapat hasil yang maksimal. Tujuan belajar pada individu karyawan. Pelatihan karyawan dilakukan dengan tujuan agar para karyawan memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang mereka lakukan. Mampu Negara pada tahun 2001 menyebutkan beberapa tujuan pelatihan, yaitu 1. Meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi. Yang kedua, meningkatkan ketetapan perencanaan sumber daya manusia. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja. Yang keempat, meningkatkan sikap moral dan semangat kerja. Yang kelima, meningkatkan kualitas kerja. Dan yang terakhir, meningkatkan rangsangan agar pegawai mampu berprestasi secara maksimal. Lalu, bagaimana proses belajar pada individu? Pertama, proses belajar pada individu. Gagne, Briggs, dan Wager menyatakan bahwa proses belajar seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal individu itu sendiri dan faktor eksternal yaitu pengaturan kondisi belajar. Proses belajar terjadi karena sinergi memori jangka pendek dan jangka panjang diaktifkan melalui penciptaan pembelajaran atau lingkungan belajar. Selanjutnya, proses belajar pada individu peserta didik diartikan suatu proses yang dilakukan peserta didik itu sendiri untuk mendapatkan aneka ragam kemampuan, keterampilan, dan sikap. Proses ini dilakukan dalam bentuk keterlibatannya dan keikutsertaannya dalam pendidikan formal dan non-formal. Dalam proses belajar pada individu peserta didik akan melalui 3 fase. Pertama adalah fase kognitif, yaitu tahapan di mana peserta didik mendapatkan suatu materi. Kedua adalah fase asosiatif, yaitu tahapan di mana siswa akan melakukan latihan dari materi. Ketiga adalah fase otomatis, artinya peserta didik dapat merespons secara cepat dan tepat terhadap materi. Selanjutnya, proses belajar pada individu karyawan. Proses belajar pada organisasi menitik beratkan pada transformasi pengetahuan. Transformasi pengetahuan merupakan faktor keberhasilan organisasi dalam mencapai visi misinya. Oleh karenanya, sistem belajar menjadi inti organisasi belajar yang perlu didukung disiplin belajar dalam proses
proses belajar pada individu karyawan terdapat tentang learning organization atau LO.